Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Online, jumpa lagi dengan saya Rizky Amelia Rosyada, NPM E1D018070. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang interpretasi analisis hasil regresi linier dengan aplikasi metode OLS. Sebelumnya, saya sudah menganalisis dua buah regresi linier dengan metode OLS. Namun, yang akan saya gunakan pada video ini yakni regresi linier berganda dengan aplikasi metode OLS. Nah, kemarin saya sudah menganalisis dengan menggunakan aplikasi Shazam dengan metode OLS. Nah, di sini saya sudah memindahkan hasil analisis ke Microsoft Word. Berikut tampilannya ya. Nah, di sini saya memberi tanda warna untuk yang akan kita gunakan seperti R-square sebesar 0,8597, nilai F hitungnya sebesar 53,093, dan ada estimate koefisien, ada standar error dari X1T, X2T, X3T, dan konstanta. Nah, di sini juga ada variance covariance matrixnya, ada juga correlation matrix of coefficient. Nah, dari hasil interpretasi yang banyak seperti ini, kita bisa mempersingkat atau kita bisa membuatnya menjadi penyajian yang lebih simpel lagi dengan dua metode penyajian yang berbeda. Ini sebagai berikut. Nah, yang pertama itu di sini ada dengan bentuk persamaan. Di sini ada YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1T ditambah beta 2 X2T ditambah beta 3 X3T ditambah ET. Nah, YT di sini jumlah produksi. Di sini untuk yang berwarna ungu ini merupakan koefisien dari konstanta. Nah, untuk yang estimate koefisiennya yakni sebesar 2,4607 dan untuk standar errornya yakni 2,350 ditambah dengan variabel luas lahan, di mana yang berwarna kuning ini merupakan variabel luas lahan dengan estimate koefisiennya sebesar 6,6871 dan standar errornya sebesar 1,341. Dan untuk yang berwarna hijau ini merupakan variabel jumlah bibit atau X2. Nah, di sini estimate koefisiennya sebesar 1,3146 dan standar errornya sebesar 0,8087. Sini ada yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini merupakan variabel jumlah tenaga kerja, di mana estimate koefisiennya sebesar 0,49113 dan standar errornya sebesar 0,1270. Nah, yakni yang selanjutnya yaitu yang kedua, kita menggunakan penyajian dengan menggunakan dua tabel yang terdiri dari variabel name dan koefisien. Nah, variabel name ini berisi tentang nama-nama variabel yang akan kita gunakan, yakni variabel independennya saja. Nah, variabel independen ini terdiri dari konstanta, luas lahan X1T, jumlah bibit X2T, dan jumlah tenaga kerja X3T. Baik, langsung saja ya kita ke R-square-nya. Nah, di sini nilai R-square sebesar 0,8597. Nah, R-square ini digunakan untuk menjelaskan seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan seberapa kuat ikatan variabel independen dengan variabel dependen. R-square ini saya dapat dari hasil analisis yang terletak di bagian atas tadi ya. Nah, yang berwarna merah ini nilai R-square-nya. Jadi kita pindahkan ke dalam tabelnya. Nah, berikut sudah ya saya pindahkan.
Nah, dan nilai ini dapat menjelaskan bahwa hubungan antara variabel independen dengan dependen sebesar 85,97%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel luar atau variabel lain yang tidak kita amati. Maka dari itu, setiap persamaan diakhiri dengan ET. Nah, di sini guna ET yakni sebagai simbol persamaan yang kita buat dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan ini. Variabel yang dimasukkan dalam persamaan ini yakni X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, dan X3-nya jumlah tenaga kerja. Nah, selanjutnya di sini kita ingin mencari tahu bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel X ini terhadap YT atau jumlah produksi buah naga. Nah, selanjutnya kita lihat UJF. UJF di sini merupakan salah satu bentuk uji statistik yang ada dalam ekonometrika. Berbeda dengan uji T yang menganalisis satu persatu variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji F ini, kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi, pada uji F ini kita akan mengetahui pengaruh variabel X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, dan X3 tenaga kerja terhadap Y atau jumlah produksi buah naga. Nah, sedangkan untuk uji T hanya menganalisis satu persatu variabel independen terhadap variabel dependen. Misalnya, X1 luas lahan terhadap Y jumlah produksi buah naga. Nah, jadi itu tadi ya perbedaan uji F dengan uji T. Nah, selanjutnya bagaimana cara pengujiannya? Nah, untuk pengujian uji F itu sama dengan pengujian uji T dengan kriteria jika F hitung besar dari F tabel, maka tolak H0 terima H1. Dan jika F hitung kurang dari F tabel, maka terima H0 tolak H1. Nah, di sini nilai F hitung yakni sebesar 53,093. Baik, sekarang kita mencari nilai F tabelnya dengan menggunakan tabel F distribution sebagai berikut ya. Kita cari. Nah, berikut tabel F distribution. Nah, di sini ada P1 yang dikenal sebagai DF pembilang dan P2 sebagai DF penyebut. Untuk mendapatkan P1 yakni variabel dependen atau K dikurang 1, di mana variabel independen yang saya gunakan di sini ada 3, yakni luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, jadi P1-nya di bagian 2. Dan untuk P2 yakni jumlah sampel atau N dikurang K. Nah, di sini saya menggunakan 30 sampel dikurang 3 variabel independen jadi 27. Dan untuk signifikan levelnya kita masih menggunakan 5% dengan metode two-tailed test. Jadi bisa kita lihat di sini P1-nya di bagian 2 dan P2-nya di bagian 27. Di sini kita bisa ambil F distribusinya yaitu 3,35. Jadi kita pindahkan ke sini ya. Nah, di sini sudah saya pindahkan 3,35 untuk F tabel signifikan levelnya 5%. Nah, dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel ya. Maka tolak H0 terima H1 yang artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau variabel X1 luas lahan, X2 bibit, dan X3 tenaga kerja secara bersamaan akan mempengaruhi Y jumlah produksi buah naga. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji statistik secara parsial. Di sini untuk mencari T tabelnya dengan menggunakan tabel T distribution ya, sama. Kita buka tabel T distributionnya. Nah, sini sudah ada tabel T distribution.
sini kita masih menggunakan tuh tail test, yakni signifikan levelnya 5%, dan untuk degrees of freedom-nya kita cari dengan menggunakan rumus DF sama dengan N min K min 1, yakni 30 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 26. Jadi kita lihat di sini bagian tuh tail test-nya 5% dan degrees of freedom-nya kita cari 26. Nah, di sini ya. Sini nilai T-tabelnya sebesar 2,056. Kita pindahkan, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini sudah ya saya masukkan, ya ini nilai T-tabel untuk 5%, yakni 2,056. Untuk nilai T hitung didapat dari sini ya. Untuk T hitungnya didapat dari sini. Nah, di sini ada nilai T hitung. Hitung dari hasil analisis kita. Jadi kita langsung masukkan saja. Nah, selanjutnya itu kita buat untuk luas lahan. T hitungnya itu sebesar 4,987, sedangkan T tabelnya sebesar 2,056. Jadi dapat diketahui bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 terima H1 dengan koefisien regresinya sebesar 6,6871 kg. Selanjutnya itu jumlah bibit. Untuk jumlah bibit ini T hitungnya sebesar 1,626 dan T tabelnya sebesar 2,056. Dapat dilihat bahwa T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0 tolak H1 dengan koefisien regresinya sebesar 1,3146 kg. Nah, yang terakhir itu tenaga kerja. Untuk tenaga kerja ini T hitungnya sebesar 3,866 dan sedangkan T tabelnya sebesar 2,056. Jadi bisa dilihat bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 terima H1. Jadi untuk koefisien regresinya sebesar 0,49113 kg. Nah, jadi untuk variabel luas lahan ini mempengaruhi jumlah produksi. Untuk jumlah bibit ini tidak berpengaruh dengan jumlah produksi, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi. Nah, agar pembahasan kita lebih menarik dan menarik pembaca untuk membacanya, maka kita buat kesimpulan di sini ya. Nah, yang pertama itu luas lahan. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi buah naga. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar 6,6871, maka dapat disimpulkan jika petani lakukan penambahan luas lahan seluas 1 hektar, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani adalah sebesar 6,6871 kg. Yang kedua, jumlah bibit. Nah, dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga variabel jumlah bibit tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah produksi buah naga. Nah, nilai koefisien regresi pada jumlah bibit yakni 1,3146. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan jumlah bibit sebesar 1 kg berpotensi menurunkan jumlah produksi sebesar 1,3146 kg dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap atau ceteris paribus. Nah, yang terakhir itu tenaga kerja. Dari hasil uji T yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi buah naga. Dilihat dari koefisien regresi variabel ini sebesar
0,49113. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan tenaga kerja 1 HOK, maka potensi penambahan jumlah produksi yang akan didapat oleh petani adalah sebesar 0,49113 kg. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.